Setelah membangun rumah megah ini, seluruh anggota keluarganya meninggal dunia. Penasaran dengan penyebab kematian mereka? Yuk kita bahas tentang kisah rumah hantu Darmo. Nah, di salah satu sudut kota Surabaya terdapat rumah megah dan mewah yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan rumah hantu Darmo. Rumah ini makin tak terurus semenjak seluruh anggota keluarganya meninggal dunia karena hal yang sangat misterius. Rumah ini berarsitektur kolonial Belanda, tapi keadaan rumah sekarang sangat memprihatinkan. Banyak kaca-kaca yang sudah pecah, bahkan dinding sudah mulai kelihatan retak. Dan banyak sekali ditumbuhi tanaman-tanaman liar di halaman rumahnya, yang membawa rumah ini kelihatan semakin menyeramkan. Nah, konon menurut cerita rumah ini dibangun pada tahun 80-an yang dibangun oleh sebuah keluarga yang kaya raya pada saat itu. Nah, banyak orang yang bercerita bahwa kekayaan keluarga ini didapat dari hasil pesugihan. Mereka melakukan perjanjian gaib ini dengan syarat memberikan tumbal nyawa manusia secara berkala. Namun, suatu hari mereka mencoba mengingkari perjanjian itu dengan cara mengganti tumbal manusia dengan hewan. Dan pada akhirnya, makhluk gaib yang mereka ajak bersekutu murka dan menghukum mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Nah, pada suatu malam terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Setelah didatangi keesokan harinya, warga menemukan seluruh anggota keluarganya meninggal dengan ekspresi yang ketakutan yang sangat mencekam. Tubuh mereka kaku dan mata mereka melotot seperti melihat kengerian yang sangat mendalam. Setelah kejadian itu, tempat ini ditinggalkan dan menjadi tempat yang ditakuti oleh warga sekitar. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa keluarga ini melarikan diri untuk mengingkari perjanjian dengan cara melalui jalur laut. Nah, pada saat itu akhirnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Nah, popularitas cerita ini semakin meningkat semenjak diangkat dalam sebuah film yang berjudul Malam Satu Suro Rumah Hantu Darmo pada tahun 2014 yang lalu. Nah, tempat ini seringkali dijadikan lokasi uji nyali bagi para pencari pengalaman mistis. Salah satu konten kreator terkenal yaitu Yudis Ardana pernah melakukan penelusuran langsung ke tempat ini. Selama di sana ia merasakan hal-hal yang mengerikan dan menyeramkan. Menurut kesaksian warga, banyak sekali orang yang pernah melihat seorang wanita yang bergaun putih di jendela lantai 2 rumah tersebut. Ia berdiri menatap ke arah jalan dengan tatapan yang kosong. Banyak juga yang mendengar suara tangisan dan suara langkah kaki dalam rumah tersebut. Dan juga beberapa orang pernah mendengar atau melihat seperti anak-anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah. Nah, ada beberapa orang yang nekat memasuki rumah tersebut hanya untuk menguji nyali mereka. Mereka menceritakan pengalaman yang tak pernah mereka lupakan. Sebut saja salah satunya Andi dan teman-temannya. Pada malam itu Andi dan teman-temannya hanya membawa senter dan kamera untuk merekam pengalaman pada saat di rumah tersebut. Ketika mereka memasuki ruang tamu yang sangat luas, tiba-tiba suhu udara menurun secara drastis. Lalu mereka memasuki rumah semakin dalam, terdengarlah suara langkah kaki seperti orang yang sedang mondar-mandir di lantai 2. Karena penasaran, akhirnya Andi dan teman-temannya menaiki tangga. Ketika sampai pada anak tangga terakhir, muncullah sosok wanita bergaun putih, berwajah penuh luka dengan tatapan yang sangat mengerikan. Sosok ini menatap tajam kepada Andi dan teman-temannya. Karena ketakutan, Andi lalu berlari keluar rumah dan mendengar suara jeritan yang sangat memekakkan telinga. Setelah kejadian ini, Andi dan teman-temannya jatuh sakit selama beberapa minggu. Bahkan mereka sering didatangi oleh wanita yang sama di dalam mimpi, seolah-olah mereka tetap diikuti meskipun telah keluar dari rumah terkutuk tersebut. Hingga kini, rumah hantu Darmo tetap berdiri angker di tengah kota. Tak ada satupun orang yang berani tinggal di tempat tersebut.
Setiap orang yang ingin merenovasi atau membeli rumah tersebut pasti terjadi hal-hal yang buruk terhadap mereka, dan pada akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Nah, warga sekitar percaya bahwa arwah penasaran keluarga tersebut masih menghuni rumah itu. Mereka terperangkap antara hidup dan mati sambil menunggu untuk menuntut balas atas perjanjian yang mereka langgar. Rumah hantu Darmo ini tetap menjadi cerita horor yang menakutkan dan selalu diceritakan secara generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa jangan pernah kalian bermain dengan kekuatan gaib. Nah, sampai saat ini setiap malam Jumat Kliwon masih terdengar samar suara jeritan dan suara tangisan dari dalam rumah, sehingga mengingatkan kepada siapapun yang melewati rumah ini bahwa rumah hantu Darmo ini tetap menyimpan misteri yang takkan pernah terungkap sepenuhnya. Nah, beginilah kisah pendek tentang rumah hantu Darmo ini. Bagi teman-teman yang memiliki kisah atau tempat-tempat angker yang ada di Indonesia, teman-teman boleh komen di bawah. Nanti kalau ada waktu saya akan membuatkan video pendek tentang kisah-kisah tempat tersebut. Nah, bagi teman-teman yang menyukai konten misteri seperti ini, bantu saya like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.